like videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, berjumpa lagi bersama saya, Kak Mumun. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita menonton videonya lebih lanjut, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya, supaya kita diberi kemudahan dalam memahami video kali ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di video kali ini kakak akan membahas mengenai hukum termodinamika. Hukum termodinamika? Apa itu hukum termodinamika? Sewaktu kita kecil, kita pernah bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa air yang dimasak bisa menjadi matang?" Namun, ibu menjawab salah kadarnya. Padahal itu bukan jawaban yang aku mau. Yuk kita tanya saja ke ibu guru setelah Hukum termodinamika. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami mengenai pengertian termodinamika. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hukum-hukum termodinamika. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui contoh dan pengaplikasian termodinamika. Yang terakhir, siswa dapat memformulasikan persamaan termodinamika. Nah, adapun submateri yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu ada pengertian, ada sejarah, ada hukum-hukum, ada pengaplikasian, ada contoh soal dan contoh soal dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa tahu bagaimana pengintegrasian terhadap Al-Quran. Pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu therm and dinamis. Therm yang artinya kalor atau panas, dinamis yang artinya perpindahan atau berubah-ubah. Jika dua kata tersebut dihubungkan, maka akan menjadi kalor yang berubah-ubah. Namun, secara ilmiah, termodinamika mempunyai makna bahwa termodinamika adalah ilmu cabang dari fisika yang mempelajari mengenai perubahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Nah, di sini kita garis bawahi kata sistem dan kata lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang dalam pengamatan kita menjadi objek utamanya ya. Nah, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar sistem. Tapi lingkungan ini bisa mempengaruhi sistem loh. Coba tebak, siapa orang yang pertama kali mengemukakan mengenai panas? Ya, betul sekali. Beliau adalah Pak Aristoteles. Nah, sejarahnya seperti ini teman-teman. Beberapa abad yang lalu, sekumpulan manusia menganalisis mengenai panas. Namun, Pak Aristoteles lah orang yang pertama kali mengemukakan mengenai panas, yaitu pada tahun 350 sebelum Masehi. Beliau mengatakan bahwa panas merupakan bagian dari materi, atau materi tersusun dari panas. Namun, pendapat tersebut disusul oleh Pak Galileo Galilei, di mana Pak Galileo mengungkapkan bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur menggunakan termometer. Karena sebelumnya Pak Galileo Galilei sudah menemukan alat pengukur panas, yaitu termometer. Dan pendapat ketiga disusul oleh Pak Rumford, di mana beliau mengatakan bahwa panas adalah sesuatu yang dapat mengalir secara terus-menerus. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, yaitu terus meningkatnya ilmu mengenai termodinamika, Pak Thomson menemukan alat dari pengaplikasian termodinamika, yaitu mesin uap. Nah, lalu mesin uap itu disempurnakan oleh Pak Sardie Carnot. Seperti itu sejarah singkatnya.
Nah, berbagai macam hukum-hukum termodinamika. Ada hukum ke-0 termodinamika, hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Di sini saya hanya akan membahas hukum pertama termodinamika dan hukum kedua termodinamika. Bunyi hukum termodinamika pertama yaitu jumlah kalor sama dengan perubahan energi di dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Atau persamaannya bisa kita tuliskan Q sama dengan delta U plus W, di mana Q merupakan kalori yang diterima atau dilepas, delta U merupakan perubahan energi dalam, dan W merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, hati-hati ya jika kalian ingin menggunakan persamaan tersebut, karena ada perjanjian tandanya. Jika Q-nya positif, maka sistem diberikan kalor. Jika Q-nya negatif, maka sistem mengeluarkan kalor. Jika W-nya positif, maka sistem sedang melakukan usaha. Jika W-nya negatif, maka sistem dikenakan oleh usaha. Contoh hukum termodinamika yang pertama. Pernahkah teman-teman memasak air? Tentu pernah, bukan? Nah, secara tidak langsung, teman-teman sedang mengamati proses terjadinya hukum termodinamika yang pertama. Kita ingat kembali ya bahwa termodinamika sangat erat kaitannya dengan dua kata yang tadi, yaitu sistem dan lingkungan. Pada saat teman-teman memasak air, di situ air berperan sebagai sistem, yaitu yang menjadi objek utama dalam pengamatan, dan yang kedua yaitu lingkungan atau bisa kompor, bisa suhu ruangan, dan suhu dapur. Nah, secara tidak langsung teman-teman menambahkan kalor pada sistem, yaitu pada air. Setelah beberapa saat kemudian, maka air akan mendidih. Nah, kenapa ya air bisa mendidih? Tentu saja, semakin lamanya kalian memasak air dan menambahkan kalor kepada sistem, maka air tersebut akan mendidih karena adanya kenaikan energi dalam sistem. Seperti itu secara hukum termodinamika yang pertama. Proses termodinamika. Dalam termodinamika terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah proses isobarik. Yang kedua, proses isohorik. Yang ketiga, proses isotermik. Dan yang keempat adalah proses adiabatik. Nah, dari keempat proses tersebut, kita akan membahas proses yang pertama dulu, yaitu proses isobarik. Proses isobarik yaitu di mana keadaan gas pada tekanan konstan. Ingat ya teman-teman, pada tekanan konstan. Contohnya seperti piston di sini. Nah, keadaan piston di sini, keadaan yang di dalam piston maupun di luar piston mempunyai tekanan yang konstan. Grafiknya bisa lihat di bawahnya. Begitupun dengan rumusnya bisa dituliskan seperti ini. Oke, sekarang proses yang kedua ya. Proses yang kedua yaitu isohorik. Nah, di mana proses isohorik ini perubahan keadaan gas pada volume konstan. Ingat, pada volume konstan. Seperti piston di sini. Volume awal maupun volume akhirnya konstan. Dan rumusnya bisa lihat di sini. Nah, lalu kita proses yang ketiga. Proses yang ketiga itu yaitu adalah proses isotermis. Nah, di mana proses isotermis ini adalah keadaan gas pada suhu yang normal atau suhu yang konstan. Nah, jadi suhu yang ada di dalam piston itu dan di luar merupakan suhunya sama. Jika teman-teman mau menekan pistonnya ke kanan ataupun ke kiri atau ke atas atau ke bawah, suhu yang berada di dalam dan di luar tetap sama. Dan yang terakhir yaitu proses adiabatis. Nah, di mana proses adiabatik ini dia merupakan perubahan keadaan gas pada kalor yang konstan. Nah, jadi selama proses adiabatis ini tidak ada perpindahan kalor, baik di luar maupun di dalam. Sehingga kalor yang berada di dalam gas piston itu tetap konstan. Bisa kalian lihat contoh gambar pistonnya seperti ini.
Dan rumusnya seperti ini. Biasanya teman-teman sulit untuk membedakan kedua grafik yang ada, yaitu grafik adiabatik dan isotermik. Tapi teman-teman harus jeli ya, pada grafik adiabatik itu dia lebih curam dibandingkan grafik isotermik yang lebih landai. Awas, hati-hati dalam membedakannya ya. Mungkin itu saja proses dari termodinamika. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai hukum termodinamika yang kedua. Sebelumnya, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai hukum termodinamika yang pertama, bahwa hukum termodinamika yang pertama menceritakan tentang kekekalan energi, di mana sifat dari hukum termodinamika yang pertama adalah reversible, bisa kembali ke keadaan semula ya. Sedangkan kita akan membahas mengenai hukum termodinamika kedua yang berkaitan dengan entropi. Apa sih bunyi dari hukum termodinamika kedua? Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu hukum termodinamika yang kedua berbunyi bahwa kalor adalah sesuatu yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Lalu, pendapat yang kedua dikemukakan yaitu kalor tidak mungkin bisa berpindah secara spontan dari suhu yang rendah menuju suhu yang tinggi. Contohnya seperti kopi panas yang kita taruh di atas meja di tengah ruangan. Maka kopi tersebut akan menjadi dingin. Tentu saja kalor yang ada di dalam kopi terlepas ke lingkungan. Nah, yang kedua itu tidak mungkin kan jika kopi sudah dingin kembali lagi menjadi panas. Itu konsep dari hukum termodinamika yang kedua. Adapun penerapan dari hukum termodinamika yang kedua adalah mesin kalor. Ya, mesin kalor. Mesin kalor merupakan suatu yang bisa mengubah energi kalor ke dalam energi mekanik. Contohnya mesin uap, seperti video yang di sini. Percobaan hukum termodinamika yang kedua. Pertama, kita harus siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada botol bekas, ada cuka, ada baking powder, dan ada balon. Nah, langkah yang pertama kita tuang cuka ke dalam botol aqua ini. Setelah itu, kita tuang baking powder ke dalam balon. Setelah selesai, kita pasangkan balon ke dalam botol aqua yang sudah berisi cuka. Nah, lalu kita tuang, maka balon akan mengembang. Nah, sekarang ini hasil dari percobaan tadi. Teman-teman pasti bingung, kenapa balon bisa berubah menjadi besar seperti ini? Tentu saja di dalam air dan cuka ini yang sudah terlarut akan menghasilkan karbon dioksida. Karena dia mempunyai suhu tinggi, sehingga karbon dioksida ini mampu mendorong suhu yang ada di balon tadi sebelum embung ini ya teman-teman. Akhirnya karbon dioksida naik dan menghasilkan balon yang besar. Nah, ini sama seperti konsep dari hukum termodinamika yang kedua, bahwa kalor akan berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah.
Nah, kita akan mengerjakan contoh dari hukum termodinamika yang pertama. Saya bacakan soalnya ya. Jika kalori sebanyak 200 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Keadaan energi dalam sistem gas adalah option yang pertama naik 300 Joule, option yang kedua turun 300 Joule, C naik 340 Joule, D turun 340 Joule, dan E naik 700 Joule. Nah, di sini kita harus menentukan diketahuinya dulu. Diketahui kalori sebanyak 200 kalori. Berarti kita tulis Q sama dengan 200 kal. Karena dia dikeluarkan, maka bertanda negatif. Nah, di sini satuannya Joule, di sini kal, berarti satuan kalori ini diubah menjadi Joule. Minus 200 kal dikali 4,2 Joule. 840 Joule. Nah, lalu apa lagi yang diketahui? Dilakukan usaha sebesar 500 Joule. Berarti betul, kita tulis W teman-teman sebagai lambang usaha. Nah, 500 Joule, satuannya sudah sama ya. Ingat, di sini ada kata dilakukan, otomatis nilainya akan negatif. Lalu, apa sih yang ditanyakan oleh soal ini? Nah, yang ditanyakan itu adalah keadaan energi dalam sistem gas berapa? Berarti delta U yang ditanyakan. Q sama dengan Q-nya minus 840, delta U-nya yang dicari, plus W-nya, karena W-nya negatif, jadi kita tulisnya negatif, 500. Nah, sekarang delta U sama dengan minus 840. Bentar ya. 40 ditambah 500. Kenapa ini bisa tandanya positif? Pasti kalian sudah paham karena adanya perpindahan ruas atau kita mengalihkan sama-sama dengan negatif. Kedua suku ini dikalikan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Nah, delta U 340 Joule, tandanya negatif. Berarti jawabannya adalah D, turun sebanyak 340 Joule. Mudah bukan? Materi yang terakhir yaitu pengintegrasian Al-Quran dengan hukum termodinamika yang kedua yaitu entropi. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu bahwa seluruh isi Al-Quran itu menjelaskan tentang sejarah, menjelaskan tentang pendidikan, tentang hukum agama, hukum pidana, bahkan ilmu termodinamika sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yuk kita sama-sama simak bareng-bareng ya. Sebelum kita menyimak, kita dengerin dulu yuk lantunan dari surat Ar-Rahman ayat ke-9. Mari menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Masya Allah, bikin tenang ya. Nah, di dalam surat Ar-Rahman ayat 9 ini menjelaskan tentang kesetimbangan. Dan tegakkanlah antara kesetimbangan. Nah, contoh dari kehidupan sehari-harinya itu seperti Islam itu sudah merupakan agama yang setimbang. Janganlah kalian menambahkan atau mengurangi sesuatu yang sudah melebihi kodratnya. Maka jika kita menambahkan terlalu banyak, Islam ini tidak akan seimbang, maka terjadinya pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan masih banyak lagi. Hukum termodinamika mengenai entropi, mengenai kenaikan dari suhu tinggi ke suhu rendah, itu melalui bahwa kita tuh di dunia ini hidup hanya sekali, tidak bisa berkali-kali. Kita hanya bisa hidup dari sekarang hingga kita meninggal. Kita tidak bisa melakukan amal lagi, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik lagi. Maka dari itu, yuk ngomong dari sekarang, kita masih diberikan umur yang sehat, kita sama-sama memperbaiki diri kita supaya kita bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap agama yang kita anut, ya. Nah, sudah selesai pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like videonya. Dan satu lagi, saya sudah mencantumkan Instagram saya di description box. Silahkan like videonya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.